Haleluya, Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian, saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama dengan saya dalam renungan. Kali ini saya percaya bahwa setiap kita masih akan diberkati, dikuatkan, diteguhkan, dan terus mengalami kasih karunia yang luar biasa yang Bapa anugerahkan di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, dalam kesempatan yang baik ini kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayatnya yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, saudaraku, berbicara tentang doa ini adalah merupakan satu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang-orang yang percaya. Kenapa, saudara? Karena doa adalah merupakan gaya hidup orang yang percaya kepada Yesus. Doa adalah merupakan nafas hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Doa adalah merupakan cara bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Bapa di sorga. Cara bagaimana kita bisa berbicara kepada Allah. Dan melalui doa juga kita akan menerima, mendengar bagaimana Allah berbicara kepada setiap kita. Maka dari itu, doa adalah merupakan bagian yang sangat penting dan tidak bisa terpisahkan dari kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita belajar dalam Alkitab, saudara, ada banyak sekali kisah yang menceritakan bagaimana Allah menjawab setiap doa orang-orang percaya, doa umat-umat Allah. Berbagai mujizat terjadi, dan ini Tuhan perbuat sebagai bukti jawaban daripada doa-doa yang disampaikan oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Namun saudara, dalam pembacaan kali ini kita melihat bahwa ternyata banyak juga orang yang tidak menerima apa-apa dari setiap doa yang mereka sampaikan kepada Tuhan. Ada doa-doa yang sudah mungkin bertahun-tahun, tetapi kenapa sampai hari ini belum terjadi apa-apa? Artinya saudara belum mengalami, menerima jawaban daripada doa itu. Sehingga sama seperti Alkitab tulis bahwa akibat daripada doa yang tidak dijawab itu bisa saja muncul yang namanya iri hati, kecemburuan. Kenapa sih aku? Mereka hidup di dalam kelimpahan. Kenapa kok si B hidupnya diberkati, pekerjaannya diberkati, keluarganya diberkati, padahal kita sama-sama pergi ke gereja, datang berdoa, datang menyembah Tuhan, menyampaikan segala isi hati kita kepada Allah. Kenapa hanya mereka mengalami hal-hal yang besar itu? Kenapa saya tidak mengalaminya? Kenapa doa saya tidak dijawab oleh Tuhan? Apakah Tuhan pilih-pilih kasih? Enggak, saudara. Apakah Tuhan tidak mendengar doa saya? Apakah Tuhan tidak bisa mengabulkan doa-doa saya? Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau doamu hari-hari ini tidak mengalami jawaban dari Tuhan, kita harus introspeksi diri. Karena Alkitab katakan, yang membuat Tuhan tidak menjawab doamu itu karena ada dosa. Nah, selama hidup kita masih melakukan, masih senang dengan yang namanya dosa, maka sekalipun saudara berdoa, itu sangat sulit untuk bisa menerima jawaban dari doa tersebut. Kenapa? Karena Allah tidak pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Jadi harus diselesaikan dulu dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan Allah. Alkitab katakan Dia Allah yang setia,
ketika kita datang meminta ampun kepada Tuhan, maka Dia Allah yang setia mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di situ dikatakan bahwa bisa saja kita salah berdoa. Nah, di sini bicara tentang motivasi hati kita berdoa kepada Tuhan. Apakah betul-betul murni di hadapan Tuhan ataukah ada hal-hal yang lain? Nah, kalau doa hanya untuk kepuasan hawa nafsu, kepuasan keinginan daging, maka sia-sialah saudara berdoa. Karena mau sampai kapanpun Tuhan tidak pernah menjawab doa yang disampaikan dengan tujuan memenuhi atau memuaskan hawa nafsu. Maka dari itu banyak orang akhirnya kecewa, saudara. Kecewa kenapa kok Tuhan nggak jawab doa saya? Nah, sekali lagi saudara, selama kita masih hidup di dalam dosa, kita masih senang dengan yang namanya dosa, maka mau sampai kapanpun Tuhan tidak akan jawab doamu. Yang kedua, motivasi hatimu itu harus selaras dengan Tuhan. Motivasimu berdoa itu betul-betul harus didasarkan pada pemikiran Tuhan, didasarkan pada rencana Allah, sehingga doa-doamu tidak terhambat. Dalam kesempatan yang luar biasa ini, saya mengajak kita semua saudara untuk betul-betul mengevaluasi setiap doa-doa yang kita sampaikan di hadapan Tuhan. Mulai mengevaluasi hati kita, motivasi kita, apakah benar di hadapan Tuhan? Apakah kita betul-betul berdoa karena memang kita membutuhkan Tuhan, ataukah hanya ingin memuaskan keinginan daging kita, ingin memuaskan hawa nafsu kita? Saudara, Allah tidak pernah berkenan kepada doa-doa yang disampaikan di hadapannya hanya untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu saudara. Allah berkenan memenuhi segala kebutuhanmu jika engkau berdoa dengan hati yang benar, dengan hati yang murni, dengan motivasi yang benar di hadapan Allah. Maka dari itu sudah dikasih oleh Tuhan, apapun yang saudara doakan, doakanlah dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Karena doa-doa saudara, doa-doa kita semua itu benar-benar selaras dengan hati Tuhan, selaras dengan pikiran Tuhan, selaras dengan kehendak Allah. Maka saudara dan saya akan terus mengalami pertolongan, jawaban, dan mujizat yang datangnya dari Tuhan. Amin. Biarlah kiranya melalui renungan ini saudara sekalian boleh diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Shalom.